Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung.id dengan headline Oknum polisi terlibat jaringan penyelundupan BBL di Pesisir Barat. Kepolisian Resort Pesisir Barat terus mengusut tuntas kasus penyelundupan benih-benih lobster yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dalam pengembangan terbaru, Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat pada Rabu 5 Februari 2025 menetapkan dua tersangka tambahan, yakni NA 47 tahun, warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, dan TPN 37 tahun, seorang oknum anggota Polri yang berdinas di salah satu polsek di jajaran Polres Pesisir Barat. Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsa Hendra SIK MH, melalui Kasat Reskrim, Ibtu Alkifeliando Seiranausa STRK MH, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Kita memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional, tidak ada pengecualian, siapapun yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita juga terus mendalami kasus ini hingga mengungkap aktor utama di balik jaringan penyelundupan ini, ungkapnya. Dijelaskannya, kasus ini bermula pada Kamis 23 Januari 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, ketika unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Pesisir Barat berhasil menangkap seorang pelaku berinisial MA, warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat. Pelaku tersebut kedapatan menyelundupkan 25.000 ekor BBL menggunakan mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam dengan nomor polisi BE1230MG. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP-A-2-1-2025-SPKT Satreskrim Polres Pesisir Barat Polda Lampung. Dari hasil penyelidikan, aksi penyelundupan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 3,7 miliar rupiah, jelasnya. Dikatakannya, berdasarkan pemeriksaan, MA diketahui menerima instruksi dari TPN untuk mengambil benih lobster dari NA di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat. Sebelum mengirimnya ke Bantar Lampung, pada pukul 20.55 waktu Indonesia bagian Barat, pada Kamis 23 Januari 2025 saat itu juga, MA tiba di lokasi dan memindahkan 5 box platform berisi benih lobster ke dalam kendaraan sebelum berangkat. Namun, aksi ini terendus oleh aparat kepolisian yang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menghentikan kendaraan tersangka di kilometer 17 Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk satu unit mobil Daihatsu Sigra BE1230MG, 5 box platform berisi 25.000 ekor benih lobster, serta satu unit ponsel Android Oppo warna hitam. Saat itu juga MA terlebih dahulu ditangkap. Sedangkan untuk kedua tersangka baru tersebut saat ini telah diamankan di Mapolres Pesisir Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut, jelasnya. Masih kata Algi, para tersangka dijerat dengan pasal 88 Jungto, pasal 16 ayat 1 atau pasal 92 Jungto, pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara maksimal 8 tahun. Kepolisian terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan penyelundupan BBL yang lebih luas. Polisi menduga masih ada aktor utama yang berperan dalam sindikat perdagangan ilegal ini, tegasnya. Ditambahkannya, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas praktik illegal fishing yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Langkah ini juga sejalan dengan program Astracita 100 Hari Kerja Presiden yang menargetkan penguatan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dalam newspaper.id dengan headline Polisi tegaskan komitmen tangkap 2 buronan pembunuhan di lapangan Iring Mulyo, Metro Timur. Dari Metro melaporkan, Polres Kota Metro berkomitmen menuntaskan kasus pembunuhan yang terjadi di lapangan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada Selasa malam 14 Oktober 2024 lalu sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. 3 dari 5 pelaku telah ditangkap, sedangkan 2 lainnya masih buron. KBU Satreskrim Polres Metro, Ibtu Aprianto didampingi Kasih Humas, AKP Suliani menegaskan,
Penanganan kasus pembunuhan yang menyebabkan korban tewas berinisial IA 27 tahun telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon dari permintaan keluarga korban yang berharap agar semua pelaku yang masih buron dapat segera ditangkap. Jadi, pada proses penanganan perkara tersebut, terdapat 2 laporan polisi dalam 1 perkara sesuai dengan fakta-fakta kejadian dan barang bukti yang telah diamankan, yakni laporan perkara nomor LP-B-309-10-2024-SPKT-Polres Metro-Polda Lampung tertanggal 15 Oktober 2024. Tersangka inisial AS, RO, EF, F atau DPO, dan OY atau DPO dengan korban atas nama PD binti H, kata Ibtu Aprianto, Rabu 5 Februari 2025. Kemudian, lanjutnya, dalam perkara tersebut, Satreskrim Polres Kota Metro telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 diantaranya telah diamankan dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1, pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP, serta sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Metro dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri setempat. Untuk berkas perkaranya, saat ini dalam penelitian jaksa dan dalam waktu dekat akan P21, sedangkan untuk tersangka utama yang berinisial RM telah dilimpahkan ke Kejaksaan PPR-nya. Sementara itu, terkait dengan 2 tersangka yang berstatus DPO, yakni tersangka berinisial F dan OY, anggota Opsnat Tekap 308 Presisi Polres Kota Metro masih terus memburu mereka dan melakukan penyelidikan terhadap keduanya tambahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampu Newspaper, diketahui kejadian naas yang menyebabkan korban IA tewas diawali dari tindakan heroik korban membela adik gadisnya dari gangguan 5 pemuda yang tak lain adalah para pelaku. Saat itu, korban IA justru menjadi bulan-bulanan dan tewas bersimbah darah setelah dikeroyok oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Dengan tubuh berlumuran darah, korban IA yang merupakan warga Hadimulyo Timur itu sempat melarikan diri bersama adiknya menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan, korban terjatuh dari motor tepat di tikungan Jalan Tawas yang pada saat itu sedang ramai orang. Warga sekitar sempat histeris melihat korban terjatuh dengan kondisi berlumuran darah. Warga juga mencoba memberi pertolongan kepada korban dengan membawanya ke RSUD Ahmad Yani Kota Metro, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok kali ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rizka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.